Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ini video kelanjutan yang kemarin waktu aku habis belanja ayam. Dan sorenya tuh aku langsung bikin pepes biar besok pagi tuh aku nggak riweh ya teman-teman. Jadi aku tinggal masak kayak sayur asem sama oncom sama bikin sambal. Nah, ini aku mau bikin pepesnya dari sekarang aja. Untuk bumbu pepesnya sih cuman bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, terus aku tambahin lengkuas sama serai. Jadi semua bumbunya tuh aku blender jadi satu aja ya teman-teman. Ini aku tumis sebentar, terus aku kasih minyak sedikit. Ini numisnya nggak sampai mateng ya teman-teman. Jadi bener-bener cuman asal aja buat ngurangin kadar airnya aja sedikit ya, karena aku ngeblendernya tadi pakai air bukan pakai minyak. Nah, kalau udah kayak gini tinggal aku masukin aja untuk ayamnya. Ini ayamnya banyak banget ya, karena aku belinya yang gede. Harganya berapa ya, kemarin udah aku cerita belum, harganya 55.000. Ini aku aduk jadi satu, jadi biar merata gitu ya teman-teman. Untuk garamnya jangan lupa dikasih banyak, karena kalau mepes itu harus banyak ya garamnya, karena suka nggak berasa gitu teman-teman. Terus aku kasih garam sama penyedap sedikit sama gula juga sedikit ya. Pokoknya untuk micin jangan lupa pokoknya ya teman-teman. Tapi kalau kalian suka pepes yang rasanya manis gitu ya, boleh ditambahin gulanya sesuai selera aja. Terus jangan lupa dikasih daun bawang ya Allah, daun bawangnya biar banyak. Ini kemarin aku beli daun bawangnya 3.000 ya. Terus nanti tinggal ditambahin kemangi. Ini tuh enak banget pokoknya ya, kalau bikin pepes kayak gini tuh bikin lahap makan. Cuman ya gitu, kalau mau bikin pepes tuh emang agak ribet ya teman-teman. Nah, ini aku masukin kemanginya, tinggal aku campur-campur. Tadi sih sempat aku marinasi sebentar sih teman-teman, sekitaran 20 menit ya sebelum aku masukin daun bawang sama kemangi, kayak biar lebih meresap aja sih, tapi nggak dimarinasi juga nggak masalah, karena nanti aku mepesnya juga akan lama gitu waktunya, sekitaran 1,5 jam. Dan aku kalau mepes itu pakai api kecil aja teman-teman, nggak usah pakai api besar. Ini aku lipat, pokoknya aku terlalu pintar lah kalau ngelipat-lipat gini, dan kalau ngelipat pasti ya seperti ini teman-teman. Nah, ini udah aku lipat-lipat semua ya, nggak aku record lah biar nggak kepanjangan. Terus ini aku lanjut pagi-paginya, aku mau masak sayur asem. Jadi ini pagi-pagi udah buruan masak karena kepengen cepet-cepet selesai, dan sekalian juga kan untuk makan adik aku. Untuk pepes kemarin tuh mateng sekitaran jam 5:30 teman-teman. Dan pas udah dingin aku masukin ke kulkas aja, dan nanti pas sekitaran jam 8 baru aku angetin lagi ya. Ini sayur asemnya aku tambahin bumbu yang aku ulek seperti biasa, dan nanti tinggal ditambahin bumbu racik. Aku lanjut mau masak oncom. Ini bumbunya aku blender karena aku lagi capek banget teman-teman. Bumbunya bawang merah, bawang putih, terus sama kencur. Jadi kayak bumbu seblak ya. Ditambahin cabai juga, dan ini aku nggak tahu dapat ide dari mana ditambahin daun salam. Karena biasanya nggak pakai daun salam, tapi ini malah pakai daun salam. Tapi aku cobain sih enak-enak aja gitu ya mam. Nah, ini oncomnya aku pakai 2 potong gitu. Nah, kalau ulu ketek itu setahu aku dia tuh kayak nyemek-nyemek, jadi aku tambahin airnya lebih banyak. Untuk gulanya juga agak banyak sedikit ya, sekitaran 1 sendok teh, karena biasanya sih kayak oncom ulu kutek kan khas orang Sunda ya mam, jadi rasanya agak manis sedikit. Tapi kalau orang Sundanya lebih manis lagi, kan aku nggak doyan yang masakan terlalu manis, jadi aku tambahinnya cuma 1 sendok teh aja. Sayur asemnya udah setengah mateng, aku masukin bumbu raciknya.
Aku udah cocok banget kalau masak sayur asem pakai bumbu racik, karena kayak lebih sedep aja sih teman-teman kalau menurut aku. Udah, ini sayur asemnya tinggal nunggu mateng aja. Nah, ini ulu kuteknya udah hampir mau mateng. Aku mau masukin daun bawang, dan terakhir aku tambahin lenca ya mam. Kalau ulu kutek tanpa lenca tuh ya nggak enak, dan aku emang doyan gitu sama lenca. Untuk masak lencanya nggak pakai lama, jadi udah sebentar aja langsung aku angkat dan tinggal aku sajikan. Ini enak banget, masya Allah. Lidah aku mah lidah kampung teman-teman, jadi makanan kayak gini tuh menurut aku ya udah enak banget. Sayur asemnya juga udah mateng, alhamdulillah. Sekarang ini aku lanjut mau bikin sambal, karena aku nggak suka kalau kalau sambal itu bau bawang mentah ya teman-teman. Jadi ini bawangnya aku iris-iris, terus aku tumis sampai dia mateng, baru nanti aku masukin untuk kayak cabe, tomat, sama terasi. Kadang kalau bawangnya nggak mateng tuh, kalau udah misalnya udah selesai gitu ya kita bikin sambal tuh suka agak bau-bau gitu, dan aku nggak suka. Makanya ini bawangnya aku goreng aja. Ini aku goreng, nanti tinggal aku sambal gitu ya, tinggal aku ulek. Ini masaknya aku lebih santai sih, karena emang kemarin udah bikin pepes. Dan ini alhamdulillah, singkat cerita ini sekitaran jam 10:30 teman aku udah dateng, dan dia yang bikin sambal nih, masya Allah. Ini lauknya sih sederhana tapi nikmat ya. Ini ada pepes, ada gorengan juga, ada combro, terus ada lenca, ada lalap romen juga, dan ada lalap sawi pahit yang kemarin aku beli ya. Ini rasanya pahit tapi menurut aku sih enak banget. Nah, karena kita lagi pada nggak enak tenggorokan, jadi minumnya teh tawar panas ya, nggak es. Oke, ini aku lanjutin lagi videonya keesok pagi, karena kemarin tuh pengennya aku record ya pas aku ngeberesin kayak piring-piring, pas aku nyuci piring, ngeberesin dapur. Cuman qadarullah akunya emang lagi bener-bener capek banget, jadi nggak aku terusin. Dan ini aku terusin videonya keesok paginya. Aku kemarin udah nyuci piring, terus dapur juga udah dalam keadaan bersih, udah nyaman gitu ya mam. Tinggal aku rapihin aja piring-piring, gelas-gelas. Dan kemarin juga karena nyuci piringnya banyak, jadi gelas-gelasnya tuh aku tirisin di atas kain lap yang bersih ya mam, karena pengering piringnya tuh emang kecil, jadi nggak muat gitu. Kemarin sih alhamdulillah seru banget ya, alhamdulillah bersyukur bisa bertemu teman-teman aku, bisa makan bareng, bisa aku masakin walaupun masakannya sederhana, tapi insya Allah nikmat ya. Ini aku lanjut beresin. Sambil aku beberes, aku sambil jawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget masuk di DM ataupun di komenan soal sekolahnya kakak ya, atau kuliahnya kakak. Banyak yang tanya kuliahnya di mana, terus nerusinnya ke jurusan apa gitu ya. Untuk kakak kuliahnya di Lipo ya teman-teman, mungkin nanti akan pulang balik gitu, jadi nggak ngekos. Pengen tahu aja gitu ya, pengen cobain beberapa bulan gitu. Nanti kalau misalnya harus ngekos ya akan ngekos gitu, tapi kali ini kayak dibiarin aja dulu gitu mam, maksudnya dijalanin aja dulu gitu ya, nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah, kakak itu kuliahnya di Politeknik, ambilnya D3 karena di Politeknik itu nggak ada S1, dan kebetulan juga kepengen papahnya kayak gitu, ambil D3 dulu, terus nanti kerja punya pengalaman, dan nanti bisa kerja sambil kuliah ambil S1. Jadi pengennya kayak gitu teman-teman. Dan kakak ambil jurusan farmasi industri, jadi nggak ambil farmasi pelayanan umum. Jadi kayak pelayanan umum tuh misalnya kayak di rumah sakit kayak gitu ya mam, itu kan masuknya farmasi pelayanan umum. Kalau industri nanti mungkin nanti akan kerjanya kayak semacam di PT Kimia Farma atau PT-PT yang mungkin kayak gitulah yang berhubungan dengan farmasi. Aku sih kurang ngerti ya mam, jadi kalau misalnya aku ada salah-salah mohon dimaklumi dan mohon di
koreksi aja karena memang aku nggak ngerti sih teman-teman. Tapi walaupun kakak ambil industri farmasi, bila nanti misalnya kakak punya rezeki pengen buka apotek, itu bisa banget ya. Nanti kakak punya surat SIPA ya, surat izin buka apotek gitulah, pokoknya aku kurang ngerti ya teman-teman. Jadi bisa buka apotek gitu ya, walaupun kakak ambil jurusannya farmasi industri, jadi masih bisa buka apotek ya teman-teman. Jadi segitu aja sih yang aku tahu. Mohon maaf kalau misalnya aku kasih informasinya kurang kurang detail gitu, karena emang aku nggak ngerti. Setahu aku yang aku tahu tuh ya kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh komen ya, biar aku juga kayak lebih tahu gitu. Dan emang aku bener-bener nggak tahu, yang tahu lebih detail sih papahnya gitu ya mam. Jadi aku mah cuman taunya yang sedikit banget informasinya. Semoga menjawab ya semua pertanyaan teman-teman, karena emang banyak sih katanya pengen ambil jurusan farmasi juga anak-anaknya, pengen ambil SMK juga ya jurusannya farmasi. Jadi semoga membantu informasi sedikit dari aku ya. Oke teman-teman, ini aku lanjut nyuci piring lagi nih. Ini ada panci yang kemarin bekas aku mepes baru aku cuci. Terus nanti setelah aku nyuci piring, aku mau nyapu gitu ya, mau vakum-vakum. Nah ini pancinya kemarin tuh bekas aku mepes, karena kemarin tuh mepesnya lumayan banyak, jadi aku pakai panci yang lumayan gede. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman siang hari ini? Cuacanya panas banget ya Allah. Tapi kemarin tuh sempat ada hujan, walaupun hujannya tuh yang cuman lewat aja, tapi alhamdulillah segitu juga udah bikin lumayan adem ya. Karena memang sekarang tuh lebih banyak cuaca panas, karena kayak udah masuk musim panas juga sebenarnya ya, tapi masih ada hujan walaupun sesekali. Nah ini sekalian bagian kompor aku lap sedikit, dan alhamdulillah ini udah rapi. Sekarang ini aku lanjut mau nyapu dulu untuk kamar aku. Ini tuh belum subuh teman-teman, tapi aku ini udah beraktivitas karena pengen pagi-pagi tuh rumah udah dalam keadaan rapih ya. Dan pagi ini aku nggak masak karena aku masih punya pepes. Terus nanti paling ya tinggal nambahin goreng tempe lah atau goreng tahu kayak gitu. Bilangnya nggak masak tapi goreng tempe goreng tahu juga, gimana sih? Pokoknya nambahin ya mam, nggak masak yang ribet-ribet gitu. Oh iya aku lupa nih, kemarin ada yang tanya kakak kuliahnya di negeri atau di swasta. Kakak ambilnya di swasta ya teman-teman, karena negeri udah beberapa kali kakak ikut tes dan gak lulus, karena memang susah banget ya mam, dapat negeri itu nggak semudah dibayangkan. Jadi ya udahlah akhirnya ambil swasta aja. Pengennya negeri tapi qadarullah nggak dapet, jadi ya udahlah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting anaknya ada kemauan mau belajar gitu ya, insya Allah bisa sukses. Jangan lupa doanya juga dikencengin kita sebagai orang tua ya, berdoa semoga anak kita selalu sukses di masa depan, amin. Dan ini untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.